Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa. Pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi tentang menyusun karya ilmiah dalam bentuk makalah. Dalam video ibu sebelumnya, ibu sudah videokan tentang pelajaran mengenai makalah, yaitu penjelasan makalah, pengertian makalah, ciri-ciri sistematika, dan sebagainya. Pada video ini, ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat tahapan dalam makalah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita akan mulai untuk membahas tentang makalah. Namun sebelumnya, mari kita lihat hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah adalah yang pertama, perhatikan petunjuk tugas. Karena makalah adalah merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh seorang guru atau seorang dosen. Berarti kita harus ikuti petunjuk tugas yang sudah ditetapkan oleh dosen atau guru tersebut. Di antaranya itu mengenai format. Format itu berkaitan dengan ukuran kertas, bentuk huruf, ukuran huruf, dan sebagainya. Hal yang kedua, sebelum kita membuat atau mengambil sebuah topik tentang permasalahan yang akan kita angkat menjadi sebuah masalah, kita akan rencanakan dulu topik tersebut akan kita apakan. Topik tersebut kita rencanakan dulu, kemudian kita bagi menjadi 3 sisteman. 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah karya tersebut adalah merupakan karya mencerminkan beberapa karakter. Di antaranya karakter kejujuran, karakter kedisiplinan, kemandirian, melatih kesabaran. Kalian sudah melakukan tugas dengan baik tanpa melakukan plagiat. Itu adalah mencerminkan kejujuran. Kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, hasil yang maksimal, sudah menunjukkan karakter disiplin. Kemudian kalian mengerjakan tugas sendiri, yaitu adalah menunjukkan kemandirian, dan kalian mengerjakan sesuatu yang agak rumit, itu adalah membutuhkan kesabaran. Anak-anakku sekalian, marilah kita membahas mengenai sistem penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah judul. Judul menunjukkan identitas. Kemudian yang kedua, halaman pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab kedua menunjukkan isinya adalah pembahasan. Kemudian bab ketiga adalah penutup. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Pentingnya kita lihat bagian pertama, judul. Judul adalah menunjukkan suatu identitas atau lambang atau menggambarkan isi dari tulisan kita, makalah kita itu isinya apa. Lewat judul ini orang bisa menyimpulkan informasi yang ingin disampaikan oleh seorang pemakalah atau seorang penulis. Di sini ibu contohkan adalah sebuah contoh jika kita mengambil judul. Pentingnya menanam kebiasaan anak untuk membudayakan membaca di rumah. Berarti di sini judulnya adalah hal penting kebiasaan, bagaimana caranya kita membudayakan membaca di rumah. Judul ini bisa kita simpulkan isinya adalah itu. Berarti di dalam pembahasan nanti adalah yang akan dibahas oleh makalah tersebut adalah berisi hal-hal penting bagaimana, kenapa kita harus membudayakan membaca di rumah. Kemudian yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan
ucapan syukur, serta tujuan dan manfaat. Di sini adalah tujuan dan manfaat, kita ulas sedikit pada bagian kata pengantar. Kemudian pada bagian daftar isi adalah merupakan susunan, subjudul, dan isi dari kalimatnya makalah tersebut. Kemudian masuk ke bab 1, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang di sini adalah merupakan alasan yang mendasari kenapa sebuah karya tulis itu dibuat. Berarti di sini adalah alasan kenapa karya tulis itu lahir. Contohnya, kalau judul di atas adalah bagaimana cara mengupayakan atau membudayakan kebiasaan membaca di rumah. Di sini kita bisa membuat latar belakangnya seperti ini. Sebagai berikut. Yaitu hal yang melatar belakangi terciptanya makalah ini adalah karena kurangnya kemampuan dan motivasi membaca kaum muda yang disebabkan karena tidak pernah terbiasa membaca sejak dini. Berarti di sini adalah merupakan alasan kenapa kita menulis. Berarti kita lihat problem sekarang atau masalah sekarang, anak-anak kurang memiliki kemampuan membaca, pemahaman, dan tidak punya motivasi untuk membaca. Apa yang menyebabkan? Di sanalah kita bahas, makanya kita angkat sebagai judul pada makalah kita. Kemudian bagian kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah adalah merupakan pertanyaan mengenai masalah suatu hal atau kejadian berbentuk kalimat tanya. Kalimat sederhana, singkat, padat, dan jelas. Di sini harus menggunakan kata operasional tanya. Misalnya, perumusan masalah yang kita bisa kita buat dari judul di atas adalah apakah yang menyebabkan kaum muda kurang tertarik untuk membaca. Berarti di sini kita tanyakan adalah penyebab kaum muda kurang tertarik untuk membaca. Kemudian tujuan. Tujuan adalah berkaitan dengan judul di atas atau dengan latar belakang. Berarti tujuan kita membuat makalah ini adalah, misalnya contoh yang tadi, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan kaum muda kurang tertarik untuk membaca. Tidak ada motivasi membaca, apa yang menyebabkan? Berarti penulis di sini bertujuan untuk menyampaikan apa penyebab dari kurangnya minat baca anak muda. Kemudian manfaat. Manfaat di sini penulisan makalah ini adalah, kita bisa lihat manfaat penulisan makalah yang dipersembahkan kepada pembaca atau pendengar. Manfaatnya apa? Di sini kita bisa simpulkan dua buah manfaat yang bisa kita tarik dari judul di atas, yaitu masyarakat bisa mengetahui hal-hal kenapa kaum muda kurang tertarik untuk membaca. Kemudian yang kedua, mengetahui penyebab utama rendahnya kualitas kecerdasan generasi muda pada umumnya. Kemudian kita akan ke bab 2, pembahasan. Pembahasan di sini adalah menjelaskan atau menjawab pertanyaan dan menjelaskan tujuan serta manfaat yang sudah diuraikan di atas. Di sini isinya berarti adalah berisi alasan atau apa yang menyebabkan kurangnya motivasi membaca pada generasi muda dan apa yang menyebabkan kurangnya kemampuan membaca dan tidak bermotivasi untuk mau membaca. Kemudian ke bab 3, yaitu penutup. Penutup di sini adalah menutup bagian kesimpulan. Ya, di sini adalah menyimpulkan kesimpulan. Yang isinya di sini adalah kesimpulan, di sini adalah menyimpulkan bagian dari gabungan antara judul, gabungan antara tujuan dan manfaat. Kesimpulan ini adalah ada hubungannya dengan 3 hal, yaitu judul, tujuan, dan manfaat serta perumusan masalah. Di sini kesimpulan ini itu adalah merupakan gabungan dari beberapa hal di atas. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah merupakan referensi buku apa saja yang kita pergunakan sebagai referensi untuk memperoleh teori maupun
materi penunjang dari makalah kita. Penulisan daftar pustaka yang pada umumnya adalah menurut aturan bahasa Indonesia adalah penulisan Abdul Khair. Dibalik nama sebenarnya adalah Abdul Khair, setelah masuk menjadi kajian daftar pustaka menjadi Khair, Abdul titik 2009 titik judul buku sintaksis bahasa Indonesia titik kemudian kota terbit titik penerbit Grasindo. Ya, demikian anak-anakku sekalian, Ibu bisa simpulkan bahwa di sini pembuatan makalah adalah didasarkan pada 3 hal, yaitu didasarkan pada judul, kemudian rumusan masalah, tujuan manfaat, dan kesimpulan. Itu satu kesatuan yang tidak boleh berbeda. Berarti keterkaitan keseluruh bagian-bagian itu adalah satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk mendukung channel ini jangan lupa tekan subscribe, lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya, kemudian like, comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.